Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulai ini. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita bersalawat untuk baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin. Jamaah sekalian, sebelum tiang lanjutkan, terlebih dahulu tiang menyampaikan salam dari Bapak Haji Masyhur beserta keluarga. Sebelum nanti atau di akhir pengajian nanti, kita akan bersama-sama membaca suratul Ikhlas, tahlil dan lain sebagainya yang kita niatkan khusus untuk almarhumah Inak Tuan Uyun. Jadi diharapkan kepada seluruh jamaah untuk nanti tetap di masjid karena kegiatan ini sebelum sholat Isya. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam niki kita berada di malam pertama bulan Rajab. Ada sedikit perbedaan karena di kalender Kemenak
Ada yang mengatakan kemarin malam Minggu nggih. Cuman ada WA masuk atau berita bahwa PBNU mengadakan ru'yatul hilal dan tidak melihat hilal sehingga ditetapkan dengan cara istiqmal, yaitu menggenapkan atau mencukupkan bulan Jumadil Akhir menjadi 30 hari. Oleh karenanya sesuai dengan ketetapan ini maka tanggal 1 Rajab jatuh pada hari Senin besok, okay? Atau malam niki sudah masuk 1 Rajab. Karena kalau di bulan Hijriah setelah terbenam matahari sudah masuk tanggal 1, okay? Jadi mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang mulia yang tentunya insyaallah semua amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi juga kita harus berhati-hati karena setiap dosa yang dilakukan seseorang di bulan haram niki, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi bulan haram niki jamaah sekalian, sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam setahun niki 4 ya. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, jadi bilangan bulan menurut atau di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Nah, ini ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Biaya bulan haram niki bulan Rajab yang alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengannya, dan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Nah niki si perlu terperhatian, pala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu, menurut penafsiran sebagian ulama. Nah, jadi si maksudnya dendek tenggawe perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun setiap hari, setiap waktu kita dilarang, tetapi tekanan larangan dilebihkan, terutama bulan Rajab niki, karena dosa yang dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan balasan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa yang kita lakukan di bulan-bulan haram seperti ini? Tentu kita bisa melakukan berbagai amal-amal sunnah jamaah sekalian. Nah, misalnya tahu masuk bulan haram makin ya. Nah, jadi si pertama usaha yang untuk mulai berdoa ya. Jadi mulai berdoa dengan doa yang mungkin pelunggu semua sudah hafal, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah selepu tahu hafal. Nah, jadi ini usaha yang setiap salat fardu ndak sampai lupa. Nabi artinya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, jadi intinya itu ngendang tiba Allah Subhanahu wa taala ampuna berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, ampuna pedaitang itu kan bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun orang yang benar-benar beriman yang tidak rindu untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, selain memperbanyak doa, kita bisa melakukan cuman dendek doa niki doang doa-doa silainan. Insyaallah kalau di bulan Rajab niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin melebihi daripada bulan selainnya, karena bulan haram niki bulan yang mulia ya. Memperbanyak zikir, istighfar, dan juga tentunya bagi yang merasa mampu untuk bisa melaksanakan puasa sunnah ya. Nah, jadi puasa sunat bulan Ramadan niki jamaah sekalian, memang tidak ada dalil secara khusus mengkhususkan jelo niki puasa. Lain halnya kan marak misal bulan Zulhaji kan waharak hadisna puasa hari Arafah nggih. Nah, jadi waharak hadisna begitu juga hari Asyura nggih. Nah, tanggal 9 niki kan tanggal 10 Muharram
Memang arak hadisnya. Lagu an secara khusus an lek bulan Rajab niki ndek narak hadis sahih si nentepang waktu piran tepuasa. Cuman secara umum ada dalil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam si nyuruh kita memperbanyak puasa sunat lek bulan-bulan haram, dan Rajab niki kan salah sikit lek kan bulan haram. Makanya dendek ada pedulian dene ara alun lek YouTube atau napi ulama-ulama atau siapapun yang mengatakan bid'ah segala macam niki ndek namarak niki ya. Nah, silahkan puasa, kita pakai dalil anjuran baginda Nabi yang menyuruh kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Misalnya mulai besok kan hari Senin, endek temampu ngelanjutangnya mungkin bisa Kamis atau Senin Kamis tak malam mara biasanya. Nah, terus napi arana Ayamul Bid misalnya ya, 13, 14, 15 ya. Nah, dan ada juga beberapa yang amalan yang kalau bisa dihindari. Nah, artinya karena banyaknya ulama yang mengatakan ini adalah termasuk bid'ah mazmumah. Sebagian ulama memang arah enggak nggawe jamaah sekalian. Cuman parane hadis yang terkait dengan ibadah si makin yang sebutang niki hadisnya aranin hadisnya palsu, yaitu melaksanakan solat 12 rakaat atau solat raghaib ya, 12 rakaat di malam Jumat pertama bulan Rajab. Nah, arak tata cara khususnya. Nah, ini tidak ada dasarnya menurut sebagian ulama ya. Nah, sarian terserah pelungguh, misalnya siwah mengikuti ulama yang bolehkan silahkan, tapi kalau tiang pribadi tiang tidak melaksanakan solat raghaib niki ya. Nah, begitu juga jamaah sekalian lek masalah puasa niki. Nah, siapa tahu jemaah suleknya ada pelunggu hadir di pengajian ya. Nah, disampaikan beberapa hadis yang terkait dengan puasa Rajab. Nah, memang lek dalam mazhab Syafi'i hadis lemah niki bisa untuk fadhailul amal. Tapi sekali lagi hadis yang nanti akan tiang sampaikan ini tidak termasuk hadis yang sahih. Nah, ini kisi sering na sampaian isi para penceramah terutama ya, nah para dai le bulan-bulan Rajab, padahal tujuan beliau-beliau itu tentu bagus sekali ya, untuk memotivasi, dorong kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Misalnya salah satu riwayat lekan Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, neping riwayat niki, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajabah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai yang dinamakan dengan sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban. Jadi warna airnya niki lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Nah, man shoma min Rajab yauman, ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari, saqahullahu min dzalikan nahr, Allah akan memberikannya minum dari sungai itu. Ya. Memang dari lapasnya, masya Allah luar biasa ya. Hanya puasa satu hari di bulan Rajab, nanti dijanjikan akan mendapatkan minuman dari sungai yang bernama Sungai Rajab lek surga. Cuman untuk diketahui jamaah sekalian, hadis niki termasuk hadis dhaif, ya. Nah, jadi hadis dhaif, bahkan sebagian arak ngaraninnya maudhu, cuman tiang lebih memilih kepada dhaif ya, karena ini hadis niki arak tersebut di kitab Irsyadul Ibad dan juga mungkin di kitab-kitab Targhib Tarhib dan lainnya ya. Nah, cuman intinya entempelnya puasa marabasan tiang singone. Nah, kita tidak bermaksud untuk berpegang dengan hadis-hadis yang lemah, tapi artinya kita berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lek hadis lainan atau riwayat lainan, nah ini lebih luar biasa na jamaah sekalian ya. Angkun keutamaan puasa lek Rajab niki, lek hadis niki. Tetapi hadis yang akan tiang sebutkan niki sebagian besar ngaranin ya maudhu ya, palsu ngene ya. Memang dek tebari sembarangan ngaranin hadis palsu, tapi luwekne keterangan-keterangan yang tiang baca ini kebanyakan mengatakan hadis palsu. Nabi hadisnya al-hasana Nabi Rajab syahrun azim. Jadi Rajab syahrun azim.
Bulan Rajab itu adalah bulan yang agung. Nah, ini memang kena ya, pasti karena termasuk bulan haram. Jadi Rajabu syahrun azim. Nah, yudha'afullahu fihil hasanat, dilipatkan oleh Allah padanya akan kebaikan. Pas masing ya, karena memang le bulan haram niki dilipatkan. Cuman nih makin paman shoma yauman min Rajabah, maka barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, nama shoma sanatan, maka seolah-olah ya seperti berpuasa 1 tahun. Ya. Terus wa man shoma minhu sab'atu ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 7 hari, ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, ditutupkan baginya 7 pintu neraka jahanam. Nah, jadi ente puasa ngene riwayat niki 1 hari le bulan Rajab pada kan cerita puasa 1 tahun. Ente puasa le bulan Rajab niki pitu jelo. Nah, ini tertutupang ita pintu 7 pintu neraka jahanam. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu, dari bulan Rajab itu 8 hari, putihalahu samaniyatu abwabil jannah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah, jadi yang beluk jelo terpuasa buka angnaita baluk pintu surga ngana. Nah, wa man shoma minhu 10 ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab itu 10 hari, lam yas'alillahu illa a'tahu, tiadalah yang meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberinya. Jadi ada jaminan lek dengan si puasa 10 jelo lek bulan Rajab ini, napi juga na endang tiba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikannya. Nah, wa man shoma minhu 15 yauman, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 15 hari. Nah, ini nada munadin fis sama, menyeru akan seorang penyeru oleh seorang penyeru dari langit, napi ngena qad ghufira laka ma madha, sungguh diampuni bagimu apa yang telah lalu. Maksudnya apa yang telah lalu dari dosamu. Jadi pasta nafil amal, wa man zada zadahullah, maka mulailah beramal, dan barang siapa yang melebihkan, niscaya Allah akan melebihkan untuknya. Maksudnya balasannya. Nah, memang dari segi artinya jamaah sekalian luar biasa ya. Nah, cuman perlu pelungguh tahu niki hadis niki sebagian besar ulama hadis ngaran ini hadis palsu, hadis maudhu. Jadi ndak laun kita gawe puasa yakin kita atau percaya kita bahwa seperti itu balasannya. Jadi ndak nemarak niki ya. Nah, jadi silahkan seperti yang tiang katakan tadi, pelungguh puasa sunat, pelungguh perbanyak amal ibadah di bulan Rajab, cuman dendek sampai genta nah piarana meyakini bahwa ada hadis-hadis sahih yang menentukan waktu-waktu tertentu untuk berpuasa sunnah di bulan Ramadan ya. Nah, karena hadis-hadis dua si sebut yang tiang niki, si pertama sebut yang di pelungguh ngone niki ya kebanyakan ulama wah jelas ngaranin ya lemah, si kedua niki sebagian besar ulama ngaranin ya palsu ya. Nah, barang ingetan jamaah sekalian ya. Nah, ndek ada puasa sunat doang kebaikan ini ya. Nah, pelungguh memperbanyak sedekah, memperbanyak salat-salat sunnah, nah, bersilaturahim. Nah, itu kan ibadah doang ya. Nah, membaca Al-Qur'an, bahkan jamaah sekalian para salafus saleh ya, wah masuk bulan Rajab, wah mulai mempersiapkan diri untuk apa? Menyambut Ramadan. Mulai lekan Rajab niki lekan mulai giat melakukan ketaatan, walaupun di bulan-bulan lain beliau-beliau itu semua tetap melakukan ketaatan, tapi lebih taat lagi kalau sudah masuk bulan Rajab. Makanya ente mele gampang atau ringan melakukan ibadah lawan elek puasa Ramadan. Misalnya rajin kita baca Al-Quran, rajin kita puasa salat sunat, ndek tegen nyiap-nyiap tarawih laun, mulai lekan makin tahu sayang untuk melatih diri, nah mencoba untuk memulai baca Al-Quran. Mungkin lekan selempir dulu, sejelo 2 lempir, sampai akhirnya 1 juz 1 hari ya. Nah lalu ni sampai lek Ramadan ndek dengan merasa berat gawe kebaikan-kebaikan. Apalagi kita terbiasa melakukan solat-solat sunnah,
Laun dek tegen malas tarawih jadi dalam bulan Ramadan, begitu seterusnya. Ya, intinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan niki, ya. Bulan Rajab niki, ya. Nah, jadi tanda cara untuk bersyukur si paling baik itu adalah dengan mempergunakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Beang ni nikmat sihat, sila tekadu ya ibadah, tekadu yang perbanyak ketaatan. Beang ni nikmat harta, terus sila tekadu ya bersedekah lebih-lebih le bulan Rajab. Yakin dan percayalah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadah lainnya. Ya. Nah, temulai jamaah sekalian, lekan kalam niki berjanji lek diri kita untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan berbagai ketaatan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia niki, ya. Selanjutnya jamaah sekalian, untuk malam niki le kitab Taqrirus Sadidah niki kita akan membahas sedikit tentang masalah istinja. Cuma niki yang sampeang lek masalah istinja niki secara global artinya yang langsung baca selapuknya bes yang dianggap penting-penting. Jadi napiaran istinja izalatul kharij an-najsi atau an-najisi, menghilangkan najis yang keluar. Artinya tembersin najisi sugul, si berlepotan. Nah, minal farji, nah daripada kemaluan atau daripada kubur dan dubur tad bima'in au hajarin, dengan air atau dengan batu, ya. Nah, en laik jamaah sekalian, masya-Allah tuan guru ente si laik. Bapu balok tengeh, nah ente istinja kan ajar nih tengah. Mungkin ada pelungguh yang sudah lingsir lek tiriki. Ingat 5 niki nggih? Ilang rasa, ilang ruang nggih? Ilang rasa, ilang ruang, ilang mambu, yakin, suci. Lagu yang kanak nengke de baca yang marat niki rere ya. Ya. Nah, seolah-olah anggapnya itu suatu yang aneh. Padahal luar biasa tujuannya tuan guru ente. Jadi ampoknya terasa aneh dan makin niki, ya. Nah kan dia tahu memahaminya. Ya. Sebenarnya tujuannya tuan guru ente lain niki menyampaikan niki. Nah, jadi agar orang yang beristinja itu betul-betul memperhatikan hal niki. Cuman salahnya arak dengan si salah paham menerima, tapi si sampeang nih isi dengan tuak telai atau tuan guru tersilai. Karena apa tiang ada ini salah paham, tiang langsung berketuan le orang nih masalah niki nggih. Nah, jadi ketika besok meni atau ngombe sambil nebaca ngene hilang rasa, hilang runa, itu kan pelewah nggih. Sebenarnya si maksudnya dia nomor niki. Ampun ingetang ite hilang rasa, hilang rua, hilang mambu. Karena ketika kita membersihkan kotoran niki, nggih. Nah, sino si perhatian kan syaratnya ampun suci niki hilang si telu niki nggih, hilang resana, hilang ruana, hilang mambuna. Misalnya besok itu mohon maaf kotoran berupa tai misalnya nggih. Nah, kan si perhatian dulu ruana misalnya nggih. Nah, resana sampai tebun dah. Nah, saya mele coba nggih. Nah, jadi resana kan tidak mungkin kan ngenu ya. Nah, misalnya ruana dulu entah bersin masih ruana ini kan. Nah, terus wah hilang ruana misalnya masih mambuna, ini suruh kita merhatian ya. Yang pone urutan itu kan hilang rasa, hilang rua, hilang mambu. Wah hilang telu si telu niki yakin dengan itu kan simpat ya. Yakin. Nah entah yakin berarti yang kelima suci. Pas luar biasanya. Agak tiang harus tangkat topi indek narak napi-napi itu ilmu dibanding barang tuan guru tersilai, begitu juga dengan cara penyampaiannya kepada orang awam. Pelungguh makin dikit kan mohon maaf hampir rata-rata berpendidikan ya. Nah, bisa bahasa Indonesia, paham sidang tengah bahasa Indonesia. Nah, mungkin dengan tuak lain tampun marat niki ye luwek dengan dene sekolah lahirnya. Yang pun sampai yang cara niki jadi dendek teh merasa aneh lah dengan kalimat singnya sebut tebruk niki ya. Nah, si penting si perlu tahu endah bahwa nah, ini masih dalam pertentangan ya jamaah sekalian. Lagu niki makin tiang yakin ang pelungguh luwek dengan ngaranin
bahawa istinja itu butuh niat. Kan sawah sampai yang tiang rumen dia. Nah, sebenarnya ndeknya butuh niat istinja niki nggih. Nah, jendeknya butuh niat. Ini sepakat wah 4 mazhab. Ndek nara atau lek salah sekek lekan rukus istinja niki niat. Karena lek dalam kitab Hasyiah Bajuri niki sebutnya arkanul istinja arba'atun nggih. Rukun istinja anu 4 luwena. Lagu ndek nara lek dalam simpat ni toloknya niat sekek pun ndek nara. Karena si pertama sebutnya mustanjin. Seran mustanjin wa huwa syakhsu, dengan si beristinja itu sendiri, ya. Nah, misal ita si mene atau ita si nai ita termasuk rukunnya. Si kedua wa mustanjin min. Nah, wa huwal kharijun najisu alladhi yulawisul qubul awid dubur. Nah, si teistinjai daripadanya napi ya, yaitu yang keluar, maksudnya najis yang keluar yang mengotori kubul atau dubur kita, ya. Nah, terus selanjutnya si ketelu wa mustanjan bih wa huwal ma awil hajar, alat si takadu beristinja niki termasuk rukun ketelu. Rukun si keempat wa mustanjan bih wa huwal qubul awid dubur, yang diistinjai padanya napi ya kubul atau dubur. Dan hara ya nyebut niat, artinya ente beristinja cukup tebersin tanpa kita harus niat, ya, tanpa kita harus berniat. Misalnya marah niki, kebetulan iman tiang niki misalnya arak nyentuh kotoran, ya. Nah, arak nyentuh kotoran. Nah, terus kebetulan arak dengan ya nyiram misalnya atau ngumbeng, ya. Nah, misalnya kayaknya sebagai contoh doang deh. Artinya bahitan betul-betul tanpa tahu diri tersadarinnya itu bersuci doang, bu ya suci ngono ya. Misalnya iman tiang garoi ampun siram si dengan ini iman tiang ya hilang kotoran niki bersuci wah ya. Berarti padahal ini tanpa tiang sadari atau tidak sengaja melakukannya dengan nganu ya, nggih. Nah, mara misal itu kotor, nah terus hujan bombo itu, wah bersih wah tu ngombe selaman dek dan arak masih kotorannya. Nah, jadi kesimpulannya istinja tidak butuh niat, ya. Nah, jadi istinja tidak ada rukunnya niat. Niat itu bukan rukun daripada istinja, atau ndek tulik lah berniat ketika beristinja. Ini seharusnya terkenang, ya. Nah, niki napi hukum istinja niki ndek man serubin nggih, ndek man hukum istinja ndek man nggih. Nah, ternyata jamaah sekalian, hukum istinja sebutnya lek kitab niki 5 luar hukum istinja. Ini perlu kita tahu. Si pertama wajibun, wajib. Mbetone wajib istinja ini idza kana al-khariju najisan mulawwisan rotban. Ini si najis si sugolino, najis si mengotori. Ya. Nah, artinya najis si basah lah. Misal penek teh maksudnya kotoran si sugol kan dubur teh kan jelas basah deh, terus mengotori. Nah, ini wajib hukumnya teh istinja. Nah, niki hukum si kedua mandub, disunnahkan. Betone sunatan itu istinja, artinya anden dek teh beristinja ndak masalah. Walaupun ya keluar lekan kubul dek dubur teh. Nah, ini sebutnya tidak driki idza kana al-kharijun najisan ghairu mulawwisin ka ba'ratin yabisatin aw dudatin. Apabila ada yang keluar itu najis yang tidak mengotori, artinya najis yang kering. Marak misal arak dengan sugul lekan kemaluannya batu misalnya tu napi nggih, kan kering nggih, dan arak napi-napi ndak wajib besok. Dan wajib besok kemaluannya, tapi sunat hukumnya. Artinya besok ya mau ya puhala. Kumbe nampun ndak wajib kerana ndak narak najis ngotorin ya nggih. Nah. Terus si ketelu arak najis atau istinjano hukumnya mubah. Artin mubah niki boleh bau melet terbersin silahkan, ndek pun tidak apa-apa karena hukumnya adalah mubah. Aran mubah niki boleh. Jadi boleh diistinjai, boleh tidak. Mbaya al istinja minal araq, yaitu beristinja dari keringat. Misalnya kita dauran ya. Nah, misalnya kita keringetan. Lagu kita yakin ketika kita keringetan niki ndek narak najis si yang kena iteng ya. Nah, berarti
ndek narak ita kan wajib istinja, ndek nete sunatang ita istinja nggih, tapi hukum lelek tena mubah, mele bersihnya silahkan, ndek pun tidak apa-apa. Cuman tentu dari segi perasaan jelas nggih, lebih-lebih misalnya pelungguh ulek begawian lekan bangkat atau napi, nah keringat wah luwe, terus langsung ita tayak masjid tanpa mendi julu nggih, nah bayangan ngombe dengan lek sebelah teh, karena keringat teh ndek nepede barang keringat Nabi SAW. Kalau keringat Nabi kan harum, lebih harum daripada minyak kasturi, dan keringat teh ya pelungguan nau yang nggih. Nah jadi tentu dari segi adab tentunya paling bagus teh mandi setelah teh berkeringat. Nah terus hukum si keempat lekan istinja niki makroh jamaah sekalian. Ternyata arak hukum istinja makroh. Mbaya al istinja minar rih, yaitu beristinja dari angin, maksudnya dari kentut. Misalnya ita ngentut ya, besok teh mohon maaf dubur teh tombong teh ya, ini makruh hukumnya, karena dek nara anjuran untuk ente ngentut niki teh besok tombong, bahkan makruh, artinya tidak disukai, soalnya dek berpengaruh. Beda barang pendapat Imam Al-Halimi ya raneng ya, nah yaitu beliau, kalau beliau pendapatnya niki pernah yang sampaikan ya, misalnya ene basa kerang dengan ampun ngentut ngene ya, nah ini hukumnya mutanajis ngene ya, kerang niki mutanajis, artinya ulek yang besok ya lagu dende wah tekadu pendapat niki ya, syarian tekadu pendapat singaranin tidak mutanajis, karena buktinya ya beristinja dari kentut itu hukumnya makruh ya, berarti tidak berpengaruh apa-apa kalau ada orang yang kentut walaupun sarungnya basah, maka ini tidak, kain tersebut atau sarung tersebut tidak menjadi mutanajis. Hukum si kelima jamaah sekalian, arak haram walaupun sah istinjanya, haram ya. Nah haram artinya berdosa, memang sah dari artinya bersih ya. Nah yaitu yang pertama haram lagu sah mbaya al istinja bimaksubin, beristinja dengan sesuatu yang dirampas. Kan ente ngerampas barang dengan lain hukumnya haram. Misalnya mohon maaf ita menek paling teh dengan ya, apa tekadu ya bebesuk niki haram lagu suci, selama ai si kadun tembersih niki suci dan mensucikan. Nah si kedua ya, haram beserta tidak sah, wahne haram terus nek sah, napi niki al istinja bimuhtaramin kasamaratin ngene, beristinja dengan sesuatu yang dihormati, yang dimuliakan, seperti beristinja dengan buah, atau beristinja misalnya dengan roti, misalnya sidamene. Nah padahal lara wah dekadu napi lah ngenong ya, kebetulan bedang sida roti tawar sino kaduna beristinja. Nah sini wahne hukumnya haram dan juga tidak sah ternyata ya. Nah ini makanya hati-hati jamaah sekalian ya, dendek teh sembarang melakukan istinja dengan alat-alat yang diharamkan atau yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti sesuatu yang dihormati ya. Nah ini ndek kanggo hukumnya, wah ndek sah istinja teh perbuatan teh juga termasuk perbuatan dosa ya. Nah ngumbe cara ente beristinja. Jadi cara ente beristinja niki jamaah sekalian, nah si paling bagus niki telu memang cara ente. Lagu si paling bagus adalah al-jam'u bainal ma' wal hajar wahyal afdal. Nah yaitu mengumpulkan antara air dan batu, artinya bersihin dulu si batu terus bersihin si air, ini kis paling utama. Itu tersedik dulu, misalnya si napi lah mungkin tisu atau napi terus tersedik isi air. No, ini cara ente si paling utama. Nah si kedua al-iqtisar alal ma', tercukupang si air wasah nggih, selama marak singone niki wah ndek narak membuna, ndek narak ruana nggih. Nah ndek narak resene wah marak niki cukup nggih. Nah si ketelu al-iqtisar alal hajar, mencukupkan dengan batu. Lagu ya beda yang syarat dan batu niki nggih. Nah jadi syarat niki luwe ndek sembarang. Lawan pelungguh misalnya mene, nah ndek narak air
bayat dah batu. Nah, batu hitam bayat dah. Ngisap ndek benda sah, nggih. Karena syaratan ini harus batu si suci, nggih. Nah, jadi ayyakuna tahiran. Harusnya suci. Ayyakuna jamidan, harpone keras. Dan keras dia ngisap pendah, nggih. Ayyakuna qali'an. Nah, jadi ndak kanggo tu beristinja misalnya si kaca atau napi, kan dia ndak ngisap, nggih. Nah, terus ayyakuna ghairu muhtaramin. Nah, mara misal ngadu tolang atau nabi, nggih. Nah, ini syarat nih, nggih. Nah, ayyakuna ghairu muhtaramin, bahwa ada ya tidak dihormati, nggih. Nah, artinya ndek mara kusen niki. Ini syaratnya ente beristinja ngadu batu niki ya beda yang syarat. Nah, ngumbian masalah dengan si, mohon maaf, dengan si ndek mana bersunat.